Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di materi ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang krisis atau yang sedang gawat di masa sekarang. Apa itu? Kalian penasaran? Mari saksikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan psikologi generasi Z atau yang disebut Gen Z. Yang pertama, apa sih itu Gen Z? Kenapa sih kita perlu mengetahui psikologi anak-anak Gen Z? Nah, yang pertama, Gen Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1997 hingga 2012. Mereka disebut Gen Z atau Gen Z. Kenapa? Karena mereka lahir sudah mengenal yang namanya teknologi atau HP. Dimana karena mereka sudah mengenal hal-hal seperti itu, maka mungkin akan ada sedikit perbedaan psikologi antara era 90-an dengan era Gen Z. Seperti Oke, selanjutnya di sini ada definisi generasi Z atau ciri-ciri yang menggambarkan seperti apa sih generasi Z. Nah, yang pertama itu di sini ada 4 ciri. Dan yang pertama itu mereka itu disebut juga sebagai E-generation. Kenapa disebut seperti itu atau julukan E-generation? Karena mereka itu terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, mereka itu disebut dengan digital natives. Karena kenapa sih disebut digital natives? Karena mereka terbiasa dengan perangkat digital. Jadi mereka itu ahli sekali dalam perangkat digital. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu mereka memiliki akses teknologi yang luas karena mereka lahir di era digital, maka mereka ahli dalam digital itu tersebut. Dan ciri yang terakhir itu yang paling menonjol, yaitu mereka lahir antara kisaran tahun 1997 sampai 2012. Dari keempat itu mana sih yang menggambarkan diri kamu kalau kamu itu adalah generasi Z? Ya, di sini juga kita ada karakteristik yang menggambarkan banget itu Gen Z itu seperti apa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu mereka memiliki keterhubungan yang tinggi. Jadi di sini Gen Z itu terhubung dengan media sosial yang tinggi. Yang kedua ada kesadaran sosial. Karena Gen Z itu lahir di era digital, maka mereka itu lebih peduli terhadap isu dan lingkungan seperti itu. Dan yang ketiga ada kemandirian. Jadi di sini itu mereka memiliki sikap yang mandiri dan toleransi pada tujuan sejak muda. Dan yang keempat ada keberagaman. Jadi di sini tuh Gen Z itu menerima dan menghargai apapun itu keberagamannya, karena mereka itu sering sekali bercengkrama dengan media sosial. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan mental. Mereka memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Oke, selanjutnya di sini bagaimana sih teknologi mempengaruhi perkembangan anak atau pada Gen Z ini? Mari kita simak. Dan di sini itu ada 4 poin. Dan yang pertama itu akses informasi. Apa sih itu akses informasi? Akses informasi adalah teknologi memudahkan anak belajar dan berinteraksi dengan dunia. Jadi dengan adanya media sosial, generasi muda mengenal dengan adanya HP, mereka itu mudah mendapatkan akses informasi. Yang kedua ada potensi kecanduan, karena mereka itu sering bermain dengan gadget, akhirnya mereka itu candu
mereka itu nggak mau lepas dengan yang namanya gadget itu. Yang ketiga ada pembentukan identitas. Jadi media sosial mempengaruhi cara anak membangun identitas diri seperti itu. Dan yang terakhir ada keterampilan sosial. Di sini juga ada sisi positifnya kok. Keterampilan sosial ini seperti interaksi virtual dapat mempengaruhi interaksi tatap muka seperti itu. Lalu apa sih pengaruh kesehatan mental dan media sosial? Yang di sini pengaruhnya itu ada sisi positifnya dan negatifnya ya. Dan yang pertama itu konten negatif meningkatkan kecemasan. Jadi konten-konten yang negatif seperti paparan konten negatif di media sosial itu bisa meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Jadi hindarilah konten-konten yang negatif itu, yang positif aja. Terus yang kedua adanya cyberbullying. Dengan adanya media sosial tentu adanya cyberbullying, tantangan bagi generasi Z juga. Itu yang ketiga itu adanya perbandingan sosial merusak harga diri. Maksudnya di sini tuh anak-anak sering membandingkan diri dengan orang lain. Mereka tidak pede dengan apa yang didapat dari mereka. Mereka selalu kurang. Dan yang keempat itu media sosial untuk dukungan sosial. Maksudnya di sini adalah media sosial dapat dimanfaatkan untuk dukungan sosial dan berbagi pengalaman positif. Itu adalah salah satu dari sisi positifnya juga. Oke, selanjutnya di sini ada tren pendidikan Gen Z nih. Gen Z itu juga ada loh pendidikan yang menurut mereka sendiri, trennya mereka sendiri. Di sini itu ada 4 poinnya. Yang pertama, mereka itu cenderung pembelajarannya berbasis teknologi. Ya, karena mereka lahir di era-era zaman teknologi, akhirnya mereka lebih paham terhadap teknologi dan mereka ya sebagian besarnya belajar menggunakan teknologi. Yang kedua itu mereka itu lebih fokus pada keterampilan hidup. Maksudnya di sini mengembangkan keterampilan sosial dan emosional selain akademis. Ya, Gen Z itu walaupun mereka lahir di zaman-zaman adanya HP, teknologi, tapi mereka tetap fokus pada keterampilan hidup mereka. Ya, yang ketiga adanya mereka itu Gen Z itu senang dengan pembelajaran kolaboratif. Maksudnya di sini adalah mereka itu senang dengan kerjasama, diskusi dan kelompok belajar seperti itu. Dan yang terakhir tren pendidikannya Gen Z itu adalah pendidikan yang inklusif. Di sini itu menghargai keberagaman dan kesempatan sama untuk semua anak. Itu. Di sini juga ada kecerdasan emosional Gen Z dalam menghadapi tantangan di era modern. Yang pertama, adanya pentingnya kecerdasan emosional. Itu dimaksudkan untuk kecerdasan emosional itu membantu Gen Z dalam menghadapi tantangannya. Yang kedua, adanya mengembangkan empati. Di sini empati itu penting untuk komunikasi dan hubungan yang sehat. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi yang baik. Di sini perlunya Gen Z itu untuk mempelajari tentang keterampilan ini untuk meningkatkan interaksi sosial. Seperti itu. Selanjutnya ada program pendidikan emosional. Di sini di program pendidikan emosional ini Gen Z itu dituntut untuk mendukung perkembangan keterampilan emosional sejak dini. Terus selanjutnya ada mengelola stres. Di sini yang dimaksud mengelola stres adalah kecerdasan emosional, membantu mengelola stres lebih baik. Dan yang terakhir adanya membangun hubungan yang sehat. Anak dengan kecerdasan emosional tinggi membangun hubungan positif. Yang dimaksud di sini adalah Gen Z
agar membangun hubungan yang sehat. Agar hubungan yang sehat tentunya akan membangun kecerdasan emosionalnya sendiri. Seperti itu. Oke, di sini selanjutnya ada tantangan generasi Gen Z. Apa aja sih tantangannya bagi mereka? Yang pertama itu ada tekanan untuk sukses. Jadi mereka berpikir bahwa saya itu harus sukses, segini macam dan itu. Yang kedua ada kesehatan mental. Generasi muda itu rentan untuk terkena kesehatan mental mereka. Yang ketiga ada ketidakpastian masa depan. Karena banyaknya persaingan, jadi mereka tidak bisa memastikan masa depan mereka itu seperti apa. Dan yang terakhir ada adanya keterbatasan sosial, kurang interaksi fisik mempengaruhi perkembangan sosial, seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada studi kasus Gen Z, dampak media sosial pada kesehatan mental Gen Z itu seperti apa sih? Yang pertama itu kerentanan kesehatan mental bagi Gen Z. Jadi anak-anak Gen Z itu lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. Mereka karena sering memainkan media sosial, mereka itu tahu tentang apa itu media sosial, jadi mereka kadang itu merasa stres, mereka merasa tertekan, seperti itu. Yang kedua itu adanya penggunaan media sosial. Di sini Gen Z itu menurut riset di sini itu 91% Gen Z atau remaja Gen Z itu menggunakan media sosial. Banyak laporan dampak negatifnya pun bukan positif malah negatifnya. Yang ketiga itu adanya program intervensi berhasil. Contohnya program intervensi yang berhasil itu meningkatkan kesehatan mental Gen Z. Jadi di sini itu ada program untuk meningkatkan kesehatan mental Gen Z. Dan yang terakhir adanya pentingnya penelitian lanjutan. Jadi di sini setelah kita meneliti semuanya itu apa hasilnya, kita harus teliti lagi agar hasilnya itu maksimal dan tidak itulah. Oke, di sini selanjutnya ada pengaruh psikologi Gen Z, atau gimana sih cara memahami dan mendukung Gen Z itu. Yang pertama adanya faktor pengaruh utama. Apa sih pengaruh faktor utamanya? Di sini psikologi anak Gen Z itu dipengaruhi salah satunya adalah media sosial, teknologi, pendidikan. Jadi kita itu harus mendukung atau mempengaruhi agar mereka memahami tentang teknologi media sosial dan pendidikan itu sendiri. Yang kedua adanya dukungan kesehatan mental. Jadi di sini itu penting untuk mendukung kesehatan mental agar Gen Z itu dapat tumbuh dengan optimal. Yang ketiga itu adanya keterampilan emosional dan sosial. Di sini maksudnya di sini adalah mendorong keterampilan. Ini kuncinya menghadapi tantangan masa depan ini bagi Gen Z ini. Dan yang terakhir itu adanya penelitian dan intervensi. Maksudnya di sini penelitian itu berkelanjutan dan programnya efektif diperlukan untuk dukungan anak-anak Gen Z. Gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung pembelajaran kita. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah pentingnya kita itu mendukung perkembangan anak-anak Gen Z. Mari kita pahami perkembangan psikologis anak-anak Gen Z agar mereka itu bisa berkembang dan berubah, jadi psikologinya jadi positif. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata atau salah mohon dimaklumkan lah ya, karena saya juga masih pemula. Jadi di sini kesimpulan adalah Gen Z itu sebenarnya adalah
dia adalah orang yang cerdas, karena mereka bisa tahu tentang media sosial. Mereka itu sebenarnya bisa bersosial asalkan mereka itu tidak terpaku pada gadget atau HP. Pentingnya kita itu mendukung mereka agar mereka itu mau berkembang, mau membuka diri, mau bersosial. Jadi mereka itu mengembangkan sisi positifnya, bukan negatifnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya, mungkin sekian dari pembahasan saya. Apabila ada salah atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.